Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di pembahasan matematika. Ini merupakan pertemuan ketiga dari matematika wajib kelas 11. Kemarin sudah kita rangkum materi tentang induksi matematika. Hari ini tinggal penjelasannya saja sama pembahasan soal dari latihan yang kalian kerjakan kemarin. Nah, latihannya kemungkinan sudah kalian kerjakan. Nah, ini untuk siswa yang belum paham, hari ini akan saya jelaskan sedikit mengenai materi induksi matematika. Induksi matematika itu adalah suatu metode yang digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan matematika. Nah, ini ya pengertian dari induksi matematika. Kemudian next, prinsip induksi matematika. Jadi prinsip induksi matematika itu ada 3. Nah, yang pertama itu membuktikan bahwa rumus atau teorema tersebut benar untuk N sama dengan 1. Jadi nanti langkah pertama itu kalian harus membuktikan N-nya sama dengan 1. Jadi ketika N sama dengan 1 itu nilainya harus benar. Kemudian yang kedua itu mengasumsikan bahwa rumus atau teorema tersebut benar untuk N sama dengan K. Itu yang kedua. Jadi nanti N-nya tinggal ganti K. Untuk yang kedua ini lebih gampang. Kemudian yang ketiga itu membuktikan bahwa rumus atau teorema tersebut benar untuk N sama dengan K plus 1. Jadi yang pertama tadi N sama dengan 1, yang kedua N sama dengan K, yang ketiga N sama dengan K plus 1. Itu yang harus kalian ingat-ingat. Jadi cuma ada 3. Tadi yang pertama N sama dengan 1, N sama dengan K, dan yang terakhir N sama dengan K plus 1. Next, penerapannya bisa kalian baca sendiri, kemudian ini contoh soal dan penyelesaiannya. Di sini ada contoh soal, buktikan bahwa 1 plus 3 plus 5 plus bla 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 plus 2N min 1 sama dengan N kuadrat berlaku untuk semua N bilangan asli. Jadi 2N min 1 ini merupakan rumus dari bilangan depan ini. Jadi ini 1, 3, 5, kalau di SMP itu kan namanya barisan geometri. Barisan aritmetika. Nah, ini rumusnya. Jadi ini langsung diketahui 2N-1. Nah, langkah yang pertama itu kita membuktikan kebenarannya. Langkah yang pertama itu kita uji dulu N sama dengan 1. Jadi ketika N-nya diganti dengan 1, hasilnya benar apa enggak? Kalau enggak benar berarti langsung penyelesaiannya tidak terbukti. Jadi soal tersebut salah. Jadi ini dibuktikan dulu N-nya sama dengan 1. Nah, untuk N sama dengan 1, ini kan soalnya tadi 2N min 1 itu ini didapat dari yang sini, 2N min 1 sama dengan N kuadrat. Jadi yang ditulis itu cuma rumusnya saja, 2N min 1 sama dengan N kuadrat. Nah, ditulis ke sini. Ini ditulis ke sini. Jadi ini ditulis ke sini. Nah, kemudian N-nya ini kita ganti dengan 1. Nah, ini kan 2N min 1, berarti 2 dikali 1 dikurang 1 sama dengan 1 kuadrat. Jadi N-nya ini diganti dengan 1 kuadrat. Nah, 2 kali 1 sama dengan 2, ini minus 1 diturunkan, kemudian ini sama dengan 1. 1 kuadrat kan sama dengan 1. Kemudian 2 dikurangi 1, itu kan sama dengan 1. Nah, yang sebelah kanan ini satunya diturunkan, 1 sama dengan 1. Ini kan benar kan? Sama kan? Jadi ini bernilai benar. Nah, kalau salah berarti nggak usah dicoba untuk yang B sama C-nya. Jadi langsung kesimpulannya kesimpulannya itu pernyataan tersebut tidak sesuai.
Tapi kalau benar berarti kita harus uji yang kedua. Tadi langkah yang kedua itu menentukan N sama dengan K. Nah, 1 plus 3 plus 5 plus sekian 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 plus 2N min 1 sama dengan N kuadrat ini tadi merupakan contohnya, soalnya. Nah, ini kita tulis ulang, kemudian N-nya kita ganti K. Karena ini N sama dengan K, jadi N-nya ini tinggal diganti dengan K. Nah, ketemu 1 plus 3 plus 5 plus bla 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 plus 2K min 1. Jadi N-nya tadi diganti dengan K, N yang ini diganti dengan K. Nah, sama dengan N kuadrat kan ini kan. Nah, N-nya ini kita ganti dengan K. Nah, setelah ini selesai. Jadi ini kita asumsikan sebagai pernyataan yang benar. Nih, langkah kedua itu gampang. Jadi, gimana pun soalnya, ini kita asumsikan benar. Kemudian langkah yang terakhir itu untuk N sama dengan K plus 1. Jadi nanti N-nya kita ganti dengan K plus 1. Ini soalnya 1 plus 3 plus 5 plus sekian 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 plus 2N min 1 sama dengan N kuadrat. Nah, karena ini langkah ketiganya N sama dengan K plus 1, jadi tiap ketemu N, N-nya itu kita ganti dengan K plus 1. Nah, ini sama 2N min 1, ini ada 2N min 1, N-nya diganti dengan K plus 1, sesuai dengan yang ini tadi, N sama dengan K plus 1. Jadi jadinya gini, 2 dikali K plus 1 karena N-nya diganti dengan K plus 1, kemudian min 1 ini didapat dari atasnya sini, kemudian sama dengan N kuadrat. Nah, ini ketemu N, N-nya diganti dengan K plus 1 kuadrat. Kemudian langkah berikutnya, nah ini kan 1 plus 3 plus 5 plus sekian-sekian, ini sama dengan K kuadrat. Nah, ini K kuadrat dari mana? K kuadrat ini itu dari K ini. Nah, ini dari ini. Nih, ini kan 1 plus 3 plus 5 plus sekian-sekian-sekian itu sama dengan K kuadrat kan? Nah, ini 1 plus 3 plus 5-nya ini diganti dengan K kuadrat. Kemudian plus 2K plus 1 ini dari atasnya ini, min 1 juga dari atasnya ini, sama dengan K plus 1 kuadrat juga dari atasnya. Kemudian langkah berikutnya K kuadratnya kan turun sini. Ini K kuadratnya turun sini, kemudian tadi ditambah 2 dikali K, jadi dikalikan silang. Ini 2K, kemudian ditambah 2 kali 1 kan 2, jadinya ketemu 2K plus 2. Min 1-nya turun nih, min 1-nya turun, kemudian K plus 1 kuadratnya juga turun. Ini kalau mau dijabarin juga nggak apa-apa. Pokoknya ini tujuannya kita membuktikan ruas kanan dengan ruas kiri itu harus sama. Nah, lanjut ini K kuadrat juga turun, kemudian ini 2K-nya juga turun, 2 dikurang 1 sama dengan plus 1. Terus sama dengan K plus 1 kuadrat, ini juga turun. Kemudian K kuadrat plus 2K plus 1, ini kan kalau difaktorkan, itu jadinya K plus 1 kuadrat, ya kan? Dari mana? Ini K kuadrat plus 2K plus 1, kok bisa dapat K plus 1 kuadrat dari mana? Nah, ini namanya pemfaktoran. Jadi, K kuadrat plus 2K plus 1 itu kalau kita faktorkan, itu kan sama dengan K, tulisannya jelek. Nah, K plus 1, kemudian sama K plus 1 lagi. Nah, ya Allah, tulisannya jelek banget ini. Nah, jadi K plus 1 dikali K plus 1 itu kan hasilnya ini. K kuadrat ditambah 2K ditambah 1 ini. Karena ini K plus 1 dikali K plus 1 itu kan sama dengan K plus 1 kuadrat, ya kan? Nah, yang kirinya juga ini kan sama dengan K plus 1 kuadrat. Karena ruas kanan dan ruas kiri sama, berarti ini terbukti. Jadi, soal ini tadi itu merupakan soal yang terbukti benar maksudnya. Gitu. Nah, misalkan lagi kalian mengerjakan seperti ini. Ini kan K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Nah, yang kita ganti ruas kanannya bagaimana kalau seperti itu? Nah, ini kita jabarkan. K plus 1 kuadrat itu kan sama dengan K plus 1 dikali K plus 1. Atau sudah kita pelajari ketika SMP atau kelas 10, itu kan K plus 1 kuadrat sama dengan K kuadrat
alah jelek amat ini. K kuadrat ditambah 2K, alah susah kalau nggak pakai pen. 2K ditambah 1 kuadrat, kan 1 kuadrat kan 1. Nah, berarti ini kan ruas kanannya K kuadrat ditambah 2K ditambah 1, ruas kirinya juga sama, K kuadrat ditambah 2K plus 1. Kan sama-sama nilainya kan sama, berarti terbukti. Gitu juga boleh. Pokoknya ini tujuannya kita membuktikan ruas kanan dengan ruas kiri itu sama. Nah, karena ketiga-tiganya itu bernilai benar, ini ketiga-tiganya bernilai benar, maka soal ini itu terbukti benar. Gitu. Nanti kalau ada hal yang mau ditanyakan, silakan langsung ditanyakan di grup WA. Oke, kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu soalnya seperti ini. Dengan induksi matematika, buktikan bahwa 5 pangkat N minus 1 habis dibagi oleh 4 berlaku untuk semua N bilangan asli. Ini cara pengerjaannya sudah saya jabarkan seperti ini. Penjelasannya seperti ini. Nah, setiap membuktikan tentang induksi matematika itu harus memenuhi 3 syarat ini. N sama dengan 1, kemudian N sama dengan K, sama N sama dengan K plus 1. Nah, lanjut soalnya tadi ini, kemudian langkah pertama ini untuk N sama dengan 1. Ini harus terbukti juga. Loh, salah ya ini soalnya. Oke, lanjut di sini aja, nggak usah di-find. Ini soalnya kemudian kita buktikan untuk N sama dengan 1, apakah nilainya benar atau enggak. Nah, ini yang harus kita perhatikan adalah, ini kan disuruh membuktikan bahwa 5N-1 habis dibagi oleh 4. Habis dibagi oleh 4 itu maksudnya adalah kelipatan 4. Kelipatan 4 itu yaitu 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Jadi ini nanti kita membuktikan apakah 5 pangkat N-1 ini habis dibagi 4. Langkah yang pertama itu kita buktikan untuk N sama dengan 1. Jadi 5N-1 itu tadi, N-nya kita ganti dengan 1. 5N-1 dari mana? Nah, ini 5 pangkat N-1 ini tadi dari soalnya, kemudian N-nya kita ganti dengan 1, jadinya 5 pangkat 1 dikurang 1 sama dengan 5 pangkat 1 kan 5, ya kan? Min 1, berarti ya udah ini tinggal dikurang 1, 5 dikurang 1, 4. 4 itu kan kelipatan dari 4. Nah, berarti ini bernilai benar. Kalau jawabannya 8, nah itu juga bernilai benar karena 8 itu merupakan kelipatan dari 4. Jawabannya 12 juga bernilai benar juga karena 12 itu kelipatan dari 4. Tapi kalau jawabannya misalkan kayak 3, kelipatannya itu misalkan 5, nah itu pernyataannya bernilai salah karena yang diminta adalah habis dibagi oleh 4. Jadi kalau jawabannya bukan kelipatan 4, jadi nggak bernilai benar. Karena ini 4, jadi kelipatan 4 dan bernilai benar. Next, langkah yang kedua itu kita buktikan untuk N sama dengan K. Nah, seperti yang saya katakan tadi, untuk langkah yang kedua itu lebih gampang. Jadi, N-nya tinggal diganti K. Jadi, soalnya 5 pangkat N-1. Ini soalnya 5 pangkat N-1, N-nya diganti dengan K. Jadi, 5 pangkat K min 1 sama dengan 4P. Kok jadi 4P? Nah, ini 4P itu karena soalnya itu kelipatan 4. Jadi kita tulis 4P. Boleh nggak 4X? Boleh. Ini P itu kayak kelipatan, kayak 4 dikali sekian. 4 dikali sekian. 4 dikali berapapun kan hasilnya kelipatan 4 juga. P-nya kamu ganti 1, P-nya kamu ganti 2. Itu kan sama aja kelipatan 4. Jadi ini 4P. Jadi kelipatan 4 gitu loh. 4X juga boleh, 4A juga boleh. Yang penting ini saya misalkan sebagai 4P. Nah, 4P ini kita asumsikan bernilai benar seperti pernyataan yang kita bahas sebelumnya. Jadi, untuk yang B ini kita asumsikan benar. Nah, untuk pernyataan yang ketiga, untuk
N sama dengan K plus 1. Jadi soalnya 5 pangkat N min 1, N-nya ini kita ganti seperti ini. Kita ganti K plus 1. Jadi 5 pangkat N-nya berubah jadi 5 pangkat K plus 1. Min 1-nya berasal dari sini. Kemudian 5 pangkat K plus 1 ini materi kelas 10. Jadi kalau ada pangkat bentuknya penjumlahan kayak gini, berarti kalau kita jabarkan jadi 5 pangkat K dikali 5 pangkat 1. Kalau ini minus, misalkan 5 pangkat K min 1, berarti sama aja 5 pangkat K per. Nah, dibagi. Kalau minus jadi bagi, kalau plus ini jadi perkalian ini. Nah, min 1 ini dapat dari atasnya ini. Kemudian kita lanjutkan ke bawahnya sini. Nah, 5 pangkat 1 itu kan sama dengan 5. Ini kan 5 pangkat K dikali 5 pangkat 1. 5 pangkat 1-nya sama dengan 5. Jadi sama dengan 5 dikali 5K. Jadi 5 pangkat 1-nya saya taruh di depan. 5 pangkatnya ditaruh di sini, kemudian dikurang 1. Kok bisa ketambahan plus 5 sama min 1? Nah, ini gimana caranya biar kita bisa dapat kelipatan 4. Jadi kita tambah 5 dikurang 1. Ini ngelihatnya dari angka depannya ini. Jadi plus 5 dikurang 5 kan sama dengan 0. 0 kan nggak merubah angka. Jadi kita tuh gimana caranya eh, dapat angka tapi nggak ngerubah nilai awal. Ini kan ditambahin plus 5 min 5. Nah, kalau ini tadi depannya sini nilainya 6. Nah, ini berarti plus 6 min 6. Plus 6 min 6 kan 0. Lanjut ya. Ini ketemu 5 dikali 5K min 1 plus 5 min 5. Ketambahan plus 5 min 5. Kemudian 5 dikali 5K ini dari atasnya sini, kemudian min 1 plus 5 itu kan sama dengan plus 4. Kemudian min 5-nya ini nggak usah dijumlahkan, jadi min 5-nya ini turun. Jadi yang dijumlahkan itu yang bagian depannya tok. Nah, kalau sudah itu kita turunkan, kemudian yang 5-nya kita taruh di depan semua. Jadi 5 dikali 5 pangkat K, kemudian min 5-nya saya taruh di depan, plus 4-nya ditaruh di belakang. Nah, ini kalau difaktorkan, ini kan punya 5, ini juga punya 5. Jadi difaktorkan 5, taruh depan, kemudian buka kurung 5 pangkat K. Kemudian ini kan min 5. Min 5-nya udah ditaruh depan, berarti kayak min 5 bagi 5 gitu loh. Kan sama dengan min 1. Nah, sini difaktorkan. Nah, plus 4-nya turun di sebelah sini. Gitu. Kemudian ini ketemu bawahnya sini, ini kan 5-nya turun. Ini 5 pangkat K min 1-nya. Ini 5 pangkat K min 1. Ini didapat dari yang sebelah sini. Nah, masuk ke yang B tadi. 5 pangkat K min 1. Itu kan sama dengan 4P. Berarti ini juga 5 pangkat K min 1-nya diganti dengan 4P. Plus 4-nya turun di sebelah sini. Oke, lanjut. Nah, setelah itu ini ganti ya, karena tadi nggak kelihatan. Jadi, ini kan 5 dikali 4P. Jadi, 4P-nya ditaruh di depan. Ini kayak difaktorkan. Ini kan punya 4, ini juga punya 4. Jadi, 4-nya saya taruh di depan. Nah, 4-nya ditaruh di depan, 5-nya berarti masuk ke dalam sini kan. Nah, 4-nya ini berubah jadi 1 karena 4-nya udah ditaruh di depan. Jadi kayak difaktorkan gitu. Nah, jadi ini hasilnya 4 dikali 5P plus 1. 4 dikali berapapun itu kan habis dibagi 4. Atau 4 dikali berapapun itu merupakan kelipatan 4. Jadi ini terbukti kalau persamaan 5 pangkat N-1 itu habis dibagi 4. Alasannya kenapa? Karena ini 4 dikali bla 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 bla. 4 dikali bla 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 itu habis dibagi 4. Jadi pernyataan tersebut itu terbukti. Oke, lanjut ke latihan soal.
latihan soalnya ini ada sedikit ralat, yaitu nomor 1. Instruksinya, dengan induksi matematika, buktikan kebenaran rumus berikut berlaku untuk semua n bilangan asli. Nah, yang pertama ini 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus bla 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 plus 2n. Ini kan min 1. Nah, min 1-nya ini kalian ganti dengan plus 1. Karena kalau ini 2n min 1 itu jawabannya tidak memenuhi. Nah, ini 2n min 1-nya diganti dengan 2n plus 1 sama dengan n dikali n plus 2. Ini udah benar. Nah, langkah yang pertama, oke, ini saya lanjut ke Microsoft Word-nya biar paham. Nah, tadi latihan soalnya seperti ini. Jangan lupa 2n ini plus 1. Ini kita ganti dengan plus 1. Nah, ini penyelesaiannya 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus bla 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 plus 2n plus 1 sama dengan n dikali n plus 2. Nah, langkah yang pertama itu kita tentukan untuk n sama dengan 1. Jadi, ketika n sama dengan 1 itu nilainya harus benar. Nah, ini saya ambil rumusnya, jadi 2n plus 1 ini dari rumus yang ini, jadi dari rumus yang belakangnya ini. Kemudian ini kan sama dengan n dikali n plus 2. Ini juga dari contohnya tadi, dari soalnya tadi. Kemudian bawahnya ini n-nya kita ganti dengan 1, karena ini instruksinya n-nya disuruh menentukan 1. Jadi tinggal diganti aja. Ini kan 2n n-nya diganti dengan 1. Jadi ini kan 2n plus 1. Ya udah, n-nya tinggal diganti dengan 1. Nah, yang ruas kirinya juga n yang atasnya itu diganti dengan 1, kemudian buka kurung 1 ditambah 2. Nah, ini hasilnya. Kemudian lanjut 2 dikali 1 kan 2, ya kan? Kemudian plus 1. Nah, itu atasnya. Nah, yang ruas kanannya ini, nah, itu kan 1, ya kan? 1 tetap. Kemudian yang dalam kurungnya ini 1 plus 2. 1 plus 2 kan 3. Ya udah, kita tulis dengan 3. Kemudian bawahnya ini kan ada 2 plus 1. 2 plus 1 kan 3, ya kan? Kemudian ruas kanannya ini kan 1 dikali 3. 1 kali 3 kan 3. Ruas kirinya 3, ruas kanannya 3. Berarti ini memenuhi atau bernilai benar, kan 3 sama dengan 3. Kalau yang kanannya 3, yang kirinya 4, berarti kan nggak sama. Berarti ini tidak memenuhi. Kalau misalkan ruas kanan sama ruas kirinya beda. Kalau sama ya berarti memenuhi. Lanjut, langkah yang kedua itu untuk n sama dengan k. Jadi nanti n-nya tinggal kalian ganti dengan k. Nah, soalnya itu kan ini nih. Sorry. Soalnya kan ini. Nah, coba ini saya copy ke sini. Ini soalnya. Kemudian ini soalnya, bawahnya itu n-nya tinggal diganti k. Nah, n-nya diganti dengan k, sama ruas sininya juga n-nya diganti dengan k. Nah, setelah sampai sini, ini kita asumsikan benar. Jadi ini kita asumsikan benar. Sama kayak ini tadi, ini juga memenuhi. Nah, kemudian kalau sudah, ini langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga tadi n-nya harus sama dengan k plus 1. Jadi nanti n-nya itu kita ganti dengan k plus 1. Ini soalnya. Soal yang atasnya tadi. Jadi tadi kan soalnya 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus bla 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 plus 2n plus 1. Jadi nanti tinggal n-nya itu diganti dengan k plus 1. Udah sih, simple gitu aja.
Nah, ini soalnya kan n-nya diganti dengan k plus 1, ya kan? Jadi terus ini n-nya juga diganti dengan k plus 1. K plus 1. Yang ini juga ini diganti dengan k plus 1. Lanjut sampai sini. Nah, kita tulis lagi 3 plus 5 plus 7 plus 9. Nah, ini kan tadi dari atasnya ini. Ini kita ubah dulu. Bingung nggak ya kalian ya kayak gini ya? Nah, atasnya ini kan 2K ditambah 1. Jadi tinggal dikalikan pelangi aja. 2 dikali K, kan 2K. Kemudian 2 kali 1, ini 2. Terus, itu kan ada plus satunya. Berarti udah tambah plus 1. Ini K. Nah, ini kan 1. K plus 1 plus 2. Plus 1 plus 2 kan sama dengan 3. Nah, ini tuh biar kayak bisa dikalikan pelangi, ini saya kurungin. Jadi nanti tinggal dikalikan pelangi doang. Nah, kemudian lanjut, ini tinggal kita tulis ulang 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus bla bla bla. Kemudian plus, ya atasnya itu kan 2K plus 2 ditambah 1 yaitu plus 3. Kemudian ruas yang sebelah kanannya ini sama dengan, nah, K plus 1 dikali K plus 3 itu kan dikalikan pelangi. Jadi K dikali K itu kan sama dengan K kuadrat, ya kan. Kemudian K ini dikalikan 3, berarti kan sama dengan 3K. Kemudian satunya dikalikan K, berarti kan K. Kemudian yang terakhir kan 1 dikalikan 3. Ini kayak SMP aja nih. Tinggal, jadi K dikali K, K kuadrat, K-nya ini dikalikan 3, berarti 3K, 1 kalikan K, jadinya K, 1 kalikan 3, berarti 3. Terus kalau sudah, jadi gini, 3 plus 5 plus 7 plus 9 dan seterusnya. Nah, ini kita tarik ke atas ini. Nah, 3 plus 5 plus 7 plus 5 bla 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 bla. Ini kan sama dengan ini, K dikali K plus 2. Jadi ini kita geret ini. Jadi K ini, nah ini kita ganti ke sebelah sini. Karena kan di atas ini kan, jadi gini. Nah, jadi 3 plus 5 plus 7 plus 9 itu kan atasnya ini yang persamaan B ini itu kan sama dengan nih 3 plus 5 plus 7 plus 9 dan seterusnya ini kan sama dengan K dikali K plus 2. Jadi ini tinggal diganti, angkanya tinggal diganti K dikali K plus 2 gitu. Sebenarnya dari sini juga boleh, ini kita ganti dengan K plus 2 ini. Jadi proses penggantiannya itu bebas, dari mana aja juga boleh. Dah, kemudian K dikalikan K kan K kuadrat, ya kan? Nah, ini diganti nih, K kuadrat. Nah, kemudian ditambah 2K. Nah, ini dapat ini dari mana nih? Nah, gitu. Jadi K dikali K jadi K kuadrat, K dikali 2 jadi 2K, kemudian plus 2K, plus 2 ditambah 1 jadinya plus 3. Nah, yang bawahnya sini tinggal disederhanakan. Itu kan ada K kuadrat. Kemudian 2K ditambah 2K kan sama dengan 4K. Ini plus 3. Kemudian yang ruas kanannya. Yang ruas kanannya ini, itu kan kalau disederhanakan jadi K kuadrat ditambah 3K ditambah K kan sama dengan 4K. Kemudian ini ditambah dengan 3. Nah, ini kita dapatkan ruas kanan dengan ruas kiri itu sama, ya kan?
Nah, sama-sama K kuadrat plus 4K plus 3. Berarti ini adalah bernilai benar. Jadi pernyataan tersebut itu terbukti. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya ya berarti dari soal ini, kayak misalkan disuruh menentukan kesimpulannya. Berarti, alah. Kesimpulannya, ini kan soalnya tadi 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus bla 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 plus 2n plus 1 sama dengan n dikali n plus 2 itu merupakan soal yang kedua itu kalian coba kerjakan sendiri ya. Yang ini langkah-langkahnya sama seperti ini ya. Langkah-langkahnya sama seperti ini. Terus nanti dikerjakan sendiri, terus jawabannya dikirim ke mana ya? Google Classroom apa ke Schoology ya? Nyoba ke Schoology ya. Jadi nanti jawabannya dikirim ke Schoology. Nah, untuk penjelasan berikutnya nomor 3 sama nomor 4 itu nanti kita bahas lagi. Oke, soal yang ketiga itu buktikan bahwa 8 pangkat N min 1 habis dibagi 7. Ini kayak soal yang contoh soal yang nomor 2 tadi. Soalnya saya copy ke sini, kemudian penyelesaiannya ya sama kayak sebelumnya, itu kita menentukan untuk N sama dengan 1. Jadi 8 pangkat N-1 nya ini kan soalnya tadi kita tulis ulang, kemudian karena ini untuk N sama dengan 1, N-nya diganti dengan 1, ya udah tinggal 8, N-nya diganti dengan 1, jadi 8 pangkat 1 dikurang 1, 8 pangkat 1, 8 pangkat 1 itu kan sama dengan 8, ya kan, kemudian dikurang 1, nah 8 dikurang 1 itu sama dengan 7, tadi soalnya kan harus dibagi 7, ya kan, sorry, ini sama dengan 7. Nah, 7 itu kan kelipatan 7, jadi 7 habis dibagi 7. Kalau jawabannya 14, berarti dia juga merupakan kelipatan dari 7, berarti benar, ya kan? Ya kan? Ini diganti dengan 7P. Boleh nggak 7X? Boleh. Pokoknya itu ini merupakan penanda. Ini kan karena kan habis dibagi 7, berarti ya 7P. Nah, jadi ini kita asumsikan bernilai benar. Atau langsung aja bernilai benar gitu, tak juga boleh. Nah, langkah yang berikutnya atau langkah yang terakhir itu kan untuk N sama dengan K plus 1. K plus 1. Nah, kita lanjut. Ini untuk N sama dengan K plus 1. Jadi tinggal N-nya itu diganti dengan pangkat K plus 1. Kemudian ini kan min 1. Nah, di bab eksponen itu 8
K plus 1 itu kan kalau dijabarkan jadi 8, kemudian ini pangkat K, nah plus jadi perkalian, jadi 8 pangkat 1 min 1. Lanjut, 8K dikali 8 pangkat 1 itu kan sama dengan 8 pangkat K dikali 8 pangkat 1 kan 8, ya kan? Nih. Kemudian ini kan 8-nya saya taruh di depan, jadi 8 dikali 8 pangkat K dikurang 1, ya kan? Kemudian sama seperti pembahasan contoh yang tadi itu kan min 1. Nah, ini kan tinggal diganti dengan plus 8 dikurang 8, ya kan? Plus 8 dikurang 8 kan 0. Nah, lanjutnya berarti 8 dikali 8 pangkat K minus 1 ditambah 8 itu kan sama dengan plus 7, ya kan? Ini min 8-nya ya pokoknya yang paling belakang itu nggak usah dijumlahin, jadi langsung aja ini plus 7 min 8. Kemudian lanjut lagi 8 dikali 8 pangkat K minus 8 yang kita oper ke depan, tuker sama 7-nya. Nah, ini nanti mau kita faktorkan. Nah, kita faktorkan 8, ya kan? Berarti buka kurung kan ini depan sama belakangnya kan sama-sama punya 8. Jadi 8-nya kita taruh ke depan. Jadi ini 8 pangkat K, ya kan? Karena ini 8-nya ini kita sudah taruh di depan, berarti kan tinggal 1. Nah, plus 7-nya deh tinggal ditaruh di situ. Nah, nih lanjut nih ya. Ini kan 8, kemudian 8 pangkat K min 1 itu balik ke persamaan yang B tadi. Jadi 8 pangkat K dikurang 1 itu kan kita misalkan sebagai 7P ya. Berarti ini kita ganti dengan 7P. Ya kan? Kemudian ini plus 7-nya. Plus 7-nya tinggal ditambahkan lagi. Nah, antara bagian depan sama bagian belakang sama-sama punya 7, jadi kita faktorkan lagi. 7-nya kita taruh di depan, terus ini tuker 7 sama 8-nya itu kan sama aja kan. Nah, jadi ini jadi 8P ya, tutup kurung ditambah 7. Nah, lanjut ke selanjutnya sama-sama punya 7, berarti 7-nya kita taruh di depan, kemudian ini 8P. Karena 7-nya sudah kita taruh di depan, berarti kan 7 bagi 7 tinggal 1. Kalau di sini 14 ya berarti di sini 2. Nah, ini kan kelipatan 7 sesuai dengan yang diinginkan. Tadi kan disuruh membuktikan apakah persamaan ini merupakan persamaan yang habis dibagi 7. Nah, ini kan jawabannya 7 dikali 8P plus 1. Nah, 7 dikali sekian, itu kan hasilnya pasti juga kelipatan 7, ya kan? Jadi ini merupakan pernyataan yang habis dibagi 7. Jadi pernyataan ini itu bernilai benar atau pernyataan ini sesuai dengan ibaratnya ya. Tadi apa sih soalnya? Sesuai dengan induksi matematika. Jadi pernyataan ini bernilai benar. Gitu. Nah, silakan di screenshot jawabannya. Nih. Jadi saya kasih kesempatan untuk screenshot jawaban, nanti tinggal nyatet, jadi nyatetnya biar gampang. Nah, ini soal nomor 1 tadi penjelasannya, silakan di screenshot, kemudian dicatat di buku masing-masing. Ini yang nomor 1. Nomor 2-nya itu kalian yang mengerjakan sendiri, nanti dikumpulkan. Nah, ini nomor
sorry, ini nomor 3 ya, bukan nomor 2 ya. Nomor 2-nya itu kalian kerjakan sendiri. Ini nomor 3. Silakan di screenshot. Ini nomor 3. Selanjutnya nomor 4 itu kalian yang mengerjakan sendiri. Jadi nomor 2 sama nomor 4 itu kalian yang mengerjakan sendiri. Nanti jawabannya dikumpulkan di psikologi ya. Ditulis namanya. Maksimal pengumpulannya berapa ya? Maksimal pengumpulannya pokoknya hari sesuai dengan jadwalnya, maksimal pengumpulannya jam 12 malam. Oke. Yang memperhatikan video ini pasti tahu instruksinya. Yang nggak memperhatikan video ini pasti nggak tahu kalau ada tugas ya. Dikerjakan sendiri. Kalau ada yang kurang paham didiskusikan di grup WA. Di grup WA jangan japri. Karena kalau japri itu nanti ada temennya yang nggak paham. Jadi harus di grup aja ya, biar temen yang lain tuh tahu gitu. Oke, jangan lupa dikerjakan latihan soal nomor 2 sama nomor 4-nya dan dikumpulkan di psikologi. Dan jangan lupa bukunya itu buku tipe Big Boss, kemudian sampul putihnya yang bagian kalender itu dan dilapisi sampul plastik. Oke, sekian dari Ibu Meka, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa dipahami. Saya harap kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Walaupun pembelajarannya dengan online, semoga bisa memahami dengan baik. Dan kalau ada hal yang perlu ditanyakan, silahkan tanyakan langsung di grup WhatsApp. Ini Bu Meka tunggu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.